Ketua KPK gencar mendorong para penyidiknya untuk melanjutkan kasus dugaan korupsi Formula E yang telah digelar di Jakarta pertengahan tahun lalu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. To the point saja, yang dibidik KPK adalah aktor utama penyelenggara balapan Tamiya raksasa itu, yaitu Anies Baswedan. Sontak para pembelanya seperti Rocky Gerung menyebut upaya Firly itu sebagai upaya sistematis untuk mencegah Anies Baswedan dari pencalonannya sebagai bakal presiden di Pilpres 2024. Sebagaimana diketahui, upaya mengendus aroma korupsi dalam kasus Formula E sudah dilakukan sejak lama tetapi tidak ada kemajuan. Ya, boleh jadi karena belum cukup bukti sehingga penyidik tidak boleh gegabah atau memang para penyidik KPK terbelah. Rocky Gerung, jika KPK terus mencari-cari kesalahan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga bakal capres Nasdem itu dengan maksud Anies, maka tidak tertutup kemungkinan bakal terjadi people power. Jelas disebutkan dalam tayangan video YouTube itu, people power yang berarti kekuatan rakyat, bukan people powder alias bedak tabur. Anies tentu paham gerak langkah KPK yang dalam pandangannya tidak lagi melakukan kerja yuridis. Lebih dari itu, sudah masuk ke ranah politis, yakni menjegal dirinya. Anies juga tentu paham ia adalah sasaran tembak utama kasus e-formula dengan dugaan adanya dana yang tak dapat dipertanggungjawabkan lebih dari setengah triliun rupiah ketika melakukan komitmen fee atau inisial fee dari lomba balapan tersebut. Menjadi kasus e-formula tanpa melibatkan Anies adalah hal yang mustahil. Persoalannya memang membidik Anies oleh lembaga hukum manapun akan dimaknakan sebagai penjagalan Anies dari pencapresan, terutama oleh para pendukung fanatik dan para penyokongnya. Khususnya Nasdem dari sisi elektabilitas yang selalu berada di 3 besar sejumlah survei, Anies jelas sangat potensial. Apalagi mesin Partai Nasdem telah mengagungkan Anies dalam acara safari politik ke berbagai daerah dengan maksud mengenalkan sosok Anies yang mengetahui adanya gerakan yang paling dimotori KPK ini. Anies pun memberi jawaban berupa yang dengan menggunakan foto dirinya bersama putranya Michael Azizi Baswedan yang berlatar belakang televisi yang menunjukkan judul film di It's Demokrasi. Dalam caption yang ditulisnya, Anies menyebutkan bahwa film dokumenter yang diproduksi Petra Costa ini menceritakan erosi demokrasi dan perjalanan politik Lula da Silva sebagai presiden Brazil. Koran Tempo menulis kalau Anies menyebut bahwa film dokumenter ini juga cerita soal upaya pemikiran Lula da Silva melalui pengadilan yang kontroversial. Lula, kata Anies, dituduh korupsi, kendati demikian pada 2021 Mahkamah Agung membatalkan hukumannya. Kejatuhan Lula dan erosi demokrasi di Brazil membuka jalan bagi Jerry selaku petahana, dan demikian diucapkan Anies dalam unggahannya di Instagram hari Senin 2 Januari 2023. Selanjutnya, Anies menjelaskan kalau film dokumenter di It's Demokrasi mengingatkannya pada buku How Demokrasi. Anies menyebut kalau buku ini menjelaskan 3 tahap untuk melemahkan demokrasi secara perlahan tanpa disadari. Pertama, kuasai wasitnya. Hal ini diwujudkan dengan mengganti para pemegang kekuasaan di lembaga negara dari yang sebelumnya netral menjadi pendukung status quo. Kedua, singkirkan pemain lawan. Dia menyebut penyingkiran ini dilakukan dengan cara kriminalisasi suap atau skandal. Dan yang ketiga, aturan mainnya ubah peraturan negara untuk melegalkan penambahan dan pelanggan kekuasaan. Anies menjelaskan kalau pelemahan demokrasi secara perlahan ini bisa disebabkan oleh apa yang disebut Safety-Baseline Syndrome, di mana perubahan dilakukan secara bertahap dan perlahan, sehingga publik terbiasa dengan kondisi barunya yang sebenarnya buruk. Anies menulis kondisi yang penuh oleh praktik yang dulunya dipandang tidak normal dan tidak boleh dinormalkan dalam demokrasi.
To the point saja, yang dibidik KPK adalah aktor utama penyelenggara balapan Tamiya raksasa itu, yaitu Anies Baswedan. Sontak para pembelanya seperti Rocky Gerung menyebut upaya Firly itu sebagai upaya sistematis untuk mencegah Anies Baswedan dari pencalonannya sebagai bakal presiden di Pilpres 2024. Sebagaimana diketahui, upaya mengendus aroma korupsi dalam kasus Formula E sudah dilakukan sejak lama tetapi tidak ada kemajuan. Ya, boleh jadi karena belum cukup bukti sehingga penyidik tidak boleh gegabah atau memang para penyidik KPK terbelah. Rocky Gerung, jika KPK terus mencari-cari kesalahan mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga bakal capres Nasdem itu dengan maksud Anies, maka tidak tertutup kemungkinan bakal terjadi people power. Jelas disebutkan dalam tayangan video YouTube itu, people power yang berarti kekuatan rakyat, bukan people powder alias bedak tabur. Anies tentu paham gerak langkah KPK yang dalam pandangannya tidak lagi melakukan kerja yuridis. Lebih dari itu, sudah masuk ke ranah politis, yakni menjegal dirinya. Anies juga tentu paham ia adalah sasaran tembak utama kasus e-formula dengan dugaan adanya dana yang tak dapat dipertanggungjawabkan, lebih dari setengah triliun rupiah ketika melakukan komitmen fee atau inisial fee dari lomba balapan tersebut. Menjadi kasus e-formula tanpa melibatkan Anies adalah hal yang mustahil. Persoalannya memang membidik Anies oleh lembaga hukum manapun akan dimaknakan sebagai penjagalan Anies dari pencapresan, terutama oleh para pendukung fanatik dan para penyokongnya. Khususnya Nasdem dari sisi elektabilitas yang selalu berada di 3 besar sejumlah survei, Anies jelas sangat potensial. Apalagi mesin Partai Nasdem telah mengagungkan Anies dalam acara safari politik ke berbagai daerah dengan maksud mengenalkan sosok Anies yang mengetahui adanya gerakan yang paling dimotori KPK ini. Anies pun memberi jawaban berupa yang dengan menggunakan foto dirinya bersama putranya Michael Azizi Baswedan yang berlatar belakang televisi yang menunjukkan judul film di It's Demokrasi. Dalam caption yang ditulisnya, Anies menyebutkan bahwa film dokumenter yang diproduksi Petra Costa ini menceritakan erosi demokrasi dan perjalanan politik Lula da Silva sebagai presiden Brazil. Koran Tempo menulis kalau Anies menyebut bahwa film dokumenter ini juga cerita soal upaya pemikiran Lula da Silva melalui pengadilan yang kontroversial. Lula, kata Anies, dituduh korupsi, kendati demikian pada 2021 Mahkamah Agung membatalkan hukumannya. Kejatuhan Lula dan erosi demokrasi di Brazil membuka jalan